Selama beberapa lama kami jalan, mungkin gak ada setengah jam udah azan isya lagi. Itu kami masih di pos menuju pos 2, dan waktu masih jalan dari pos 3 ke pos 2. Dan di atas sana kami melihat di bawah itu ada seperti kehidupan lain. Ada lampu, ada rumah. Ini kami lupa kalau kami masih di atas. Ya Allah, ya Hayu, ya Qayyum, ya Qawiyyu, ya Matin. Saya matikan senternya. Setelah saya matikan senternya, saya tutup mata, saya buka mata, saya senter ke depan. Ternyata di depan sudah ada yang menunggu kami. Sosok laki-laki, badannya besar, tegap. Dia mengarah ke bawah. Jadi dia membelakangi saya. Saya senter dia. Saya lihat kalau sosok itu berwarna putih. Auranya positif, baik. Dalam hati saya, oh mungkin beliau menunggu kami untuk turun ke bawah. Teman-teman saya manggil saya itu bang, cuman saya belum bisa menjawab. Untuk menjawab pun saya tidak bisa berkata-kata itu setelah melihat sosok laki-laki tersebut. Dia duduk ke bawah gini, mengarah ke bawah. Jadi saya di belakang beliau. Saya senter, saya matikan lagi senter saya. Saya hidupkan lagi, sosok itu udah tidak ada, hilang. Tapi saya merasakan aura dia itu positif, dan ayo turun, ini jalannya. Baru saya bisa menyaut teman-teman saya yang manggil. Saya senter ke atas, saya matikan hidupkan, ayo turun, ini jalannya udah benar. Jadi mereka semuanya turun. Dan alhamdulillah bang ya, tidak lama setelah itu kami bertemu dengan pos 2. Posisi udah malam, udah lewat isya, masih di pos 2. Kita mau istirahat atau mau lanjut? Kemudian teman saya bilang, lanjut saja, udah malam. Jadi kita langsung jalan lagi bang. Pokoknya sepanjang kami turun, kanan kiri ada yang mengikuti. Sosok hitam, bayang-bayangan mengikuti kami terus ke bawah. Dan sampai juga di pos 1 kami bertemu dengan kunang-kunang. Kalau orang kita, kunang-kunang itu identik dengan kuku jenazah atau kuku mayat. Itu ya mungkin kepercayaan orang-orang dahulu bang ya. Itu kuku mayat. Itu di pos 1 kami bertemu. Gimana, kita mau berhenti lagi apa enggak? Apa mau lanjut turun? Udahlah langsung turunlah, udah malam. Yang perempuannya gitu bang, takut, panik. Pertanyaan tentang ini jalannya benar atau tidak, itu selalu mereka lontarkan kepada saya, karena kebetulan saya yang paling depan. Jalannya benar enggak? Jalannya benar enggak? Dan sebelum saya bertemu dengan sosok laki-laki tersebut, saya tidak melihat plang penunjuk jalan. Karena di Danau Gunung Tujuh itu ada plang berwarna hijau, ada penomoran untuk menunjuk jalan. Sebelum bertemu dengan sosok laki-laki itu, saya tidak bertemu. Namun setelah itu, saya bertemu dengan plang itu. Kemudian saya berani bilang ke teman-teman, ini jalannya udah benar. Tapi kok nggak sampai-sampai. Udah bentar lagi sampai. Dalam artian untuk menguatkan mental teman-teman saya bang ya. Kemudian setelah di pos 1,
Ini setengah jam kami sampai lagi di perbatasan antara hutan dan juga perkebunan. Udah ada tangga di sana. Saya udah nampak karena saya paling depan. Namun teman saya ketika itu ada yang menanya, masih lama lagi nggak? Padahal saya udah nampak itu bang, tangganya. Tapi mulut saya bilang, masih lama, masih setengah jam lagi. Seharusnya saya bilang, udah sampai bang. Tapi saya bilang, setengah jam lagi. Dan ternyata, puncak terornya ada di perbatasan itu. Kami sampai di perbatasan, teman-teman saya udah senang, udah alhamdulillah kita udah sampai. Yang perempuan udah, alhamdulillah ya Allah, udah lega, udah sampai. Dan ternyata terornya malah di sana. Jadi dari 9 orang, teman saya itu ada yang menyeletuk untuk hitung sambung. Seperti 1, 2, 3. Langsung saya stopkan, nggak usah ngitung kayak gitu. Karena takutnya nanti tiba-tiba ada yang nyaut kan bahaya tuh. Yeah. Nah, jadi biar tak hitung aja 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah pas 9. Tapi saya lupa. Oh iya. Saya belum ngitung diri saya. Seharusnya 8. Seharusnya 8 kan? Tapi saya ngitungnya udah 9. Dan teman saya yang bernama Bella, dia sadar ternyata di sebelah dia itu ada sosok laki-laki. Tepat di sebelah dia. Kemudian setelah si Bella sadar ada sosok lain di sebelah dia, dia pindah ke sebelah kiri. Dan setelah dia pindah ke sebelah kiri, tiba-tiba ada sosok nenek-nenek yang tertawa. Tidak lama setelah nenek itu tertawa, ada suara harimau mengaum. Dan itu benar-benar sangat, merinding saya bang. Bener sangat dekat dengan kami, mungkin jaraknya hanya 2 meter, 3 meter. Ini kita masih di hutan, belum ada orang lain. Kita diketawain sama nenek-nenek. Ada harimau mengaum. Setelah pas nenek itu tertawa, harimaunya ngaum. Tapi ini menurut saya ini bukan harimau yang asli. Dalam artian harimau yang gaib. Kemudian teman saya yang si Azan yang asli orang Kerinci, dia menghampiri tempat itu. Cuma beberapa langkah, cuma 2 langkah. Dia tangannya seperti ini, bilang berkata menggunakan bahasa Kerinci. Yang saya tangkap itu pokoknya si Azan ini izin mau pulang dan minta jangan ganggu kami. Dia menggunakan bahasa Kerinci bang. Dan karena kebetulan ini mau percaya mau enggak ya, saya ini sepertinya ada yang membawa. Entah ini dari orang tua saya atau dari kakek nenek saya. Tiba-tiba saya tertarik. Saya maju, saya nadah gini. Gak lama setelah itu, saya sudah tidak menjadi diri saya sendiri. Jadi saya kesurupan di sana, Bang. Saya kesurupan di perbatasan itu antara hutan dan juga perkebunan warga. Saya kesurupan, kemudian saya menjadi kemasukan itu harimau. Jadi pokoknya harimau ini mau mencoba duel dengan harimau tadi yang mengaum di kegelapan itu. Jadi saya meronta-ronta, saya mencoba untuk masuk lagi ke hutan itu. Azan ini dekat dengan saya, tiba-tiba dia menyekek saya, merangkul gini bang, agar saya tidak masuk ke hutan itu. Itu posisi leher saya sampai berdarah karena kena kuku. Jadi saya kesurupan, saya menjadi harimau. Harimau saya masuk, meronta untuk
duel lah, ayo gitu. Entah itu yang bawa saya atau kayak mana, pokoknya kita harus duel. Lama itu bang, ternyata maksud dari masih lama lagi, 30 menit lagi itu. Kemudian yang lain, kalau abang kita naik gunung bawa cewek tau lah kan, Iya. apalagi ketemu kejadian kesurupan, pasti mereka kalau nggak nangis histeris, teriak-teriak. Itu kalau mereka baca doa itu udah campur aduk, doa ini baca belum selesai udah doa lain. Dan teman saya yang bernama Ibnu, dia itu mencoba untuk mengantar yang lain, yang perempuan yang lain, turun aja ke bawah dulu. Posisi saya masih kesurupan, masih dipegang oleh azan. Dan kata teman saya, itu posisi saya masih bawa keril loh. Badan saya katanya besar, matanya merah. Bahkan saya itu bisa split katanya. Tangga turun, jadi kaki kiri saya di atas, kaki kanan saya di bawah, split. Jadi kayak gini, meronta-ronta untuk masuk lagi ke hutan. Mungkin selang ketika saya kemasukan itu, saya tidak mampu mendengar dari telinga saya. Jadi suara teman-teman saya istighfar, ngucap, itu saya dengar di hati, batin. Itu benar-benar di sini bang. Saya mencoba untuk mengucap astagfirullah saja tidak bisa, tapi dalam hati bisa. Nah dalam masalah itu saya agak sadar, setengah sadar, dalam artian masih ada yang bawa saya. Kemudian saya bilang, tapi kata teman saya ini suara saya udah lain, suaranya membesar. Saya bilang ke teman-teman saya, cepat turun ke mobil, turun ke bawah untuk menuju mobil maksudnya. Tangan saya masih mencengkram ini, teman-teman saya di belakang, saya di depan, seperti ini bang. Jadi mereka di belakang saya. Sampai dekat di mobil, harimau yang di hutan tadi manggil lagi, Naung lagi dia. nantang lagi. Oh. Ini punya saya nggak terima lagi, yang bawa saya. Kesurupan lagi saya di sana. Jadi yang setengah sadar, bukannya sadar malah Full lagi maksudnya. full lagi. Saya jalan itu seperti harimau. Saya mencoba untuk naik lagi. Posisi kami udah dekat ke mobil. Saya coba naik lagi, dipegang, ditahan oleh Azan dan juga Lisa dan juga Zaid. Itu jadi 3 orang dia menahan saya untuk tidak masuk lagi ke sana. Pokoknya terus bilang ngucap, ingat Allah, ingat Tuhan. Dan saya sadarnya itu setelah azan tadi memberikan saya minum, atau mungkin itu dibaca doa. Kemudian si azan ini melakukan komunikasi dengan yang membawa saya, yang masuk ke dalam tubuh saya. Videoisasi dia, Ya. ngobrol lah dia. Ngobrol. Kemudian kata si azan, ternyata yang masuk ke dalam tubuh saya, masuk ke dalam diri saya itu niatnya baik untuk menjaga saya dan juga teman-teman saya, untuk melindungi saya dan juga teman-teman saya dari yang mungkin serangan yang ada di hutan tadi. Tidak lama setelah proses komunikasi itu, saya diberi minum. Sebelumnya minum itu doain dulu kan ya, dibaca-baca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian saya minum, pelan-pelan saya sadar. Jadi tiba-tiba dari pertama kali saya naik sampai turun bang ya, saya bawa carry itu gak terasa capeknya bang. Namun setelah kejadian itu, fisik saya habis. Iya. Bahkan yang masuk ke dalam tubuh saya, dia menyampaikan amanat bahwa tolong jaga saya, tolong jaga tubuh ini.
dan menyampaikannya ke si azan tadi, tolong jaga tubuh ini jangan sampai sakit. Saya benar-benar lemas, bahkan untuk jalan saja saya tidak kuat tuh. Dari yang pertama semangat, gak ada rasa capeknya, langsung habis total fisik, jalan di papah. Kemudian kami semua masuk ke dalam mobil. Ini saya kira udah masuk mobil udah aman. Aman ya, selesai ya. Udah selesai. Saya kira itu. Ternyata setelah kami masuk ke mobil, si Azan sebagai supir mencoba menghidupkan mobilnya. Dan seperti di film-film, mobilnya tidak mau. Mogok. Tidak mau hidup. Otomatis membuat yang lain panik lagi. Histeris lagi dalam mobil tuh. Ngapa kayak gini woi. Takutnya di luar masih ada yang mengancam kita. Kemudian saya bilang, turunlah dua orang untuk ngecek bumper depan. Jadi cuman dibuka bumpernya, tutup, hidupkan, mau hidup. Alhamdulillah. Kemudian kami sampai di pos lapor itu jam 9 malam. Jadi jam 4:30, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih dari 4 jam kami turun. Padahal prediksinya itu adalah 1,5 jam. Dan hal yang tidak masuk akalnya adalah dimanapun pendakiannya, secara umum waktu naik itu lebih lama daripada waktu turun. Nah ini kami ternyata waktu turun lebih lama daripada waktu naik. Dan yang menjadi pertanyaan saya, dari pos 3 sampai ke pos 2 tadi itu kami ini jalannya di mana? Kalau kita naik setengah jam, masa iya kita turunnya setengah jam? Padahal kita turun, kita bawa badan aja udah. Bahkan saya pernah mendaki Gunung Singgalang, saya naik itu lumayan lama itu bang, 8 sampai 9 jam. Saya turun cuman 3 jam. Itu lebih dari setengah. Atau kurang dari setengah bang ya. Ini kok gila kali dalam hati saya. Naik 3 jam, turun 4 jam lebih. Kita turunnya tuh kemana gitu? Ditambah lagi di situ ngelihat ada permukiman pula ya. Iya. Ada aktivitas, ada kehidupan lah di tengah hutan kayak gitu. Kami tuh udah seneng tuh bang waktu lihat pemukiman tuh bang. Lihat lampu tuh udah seneng. Tapi kami lupa bahwa kami itu masih di antara pos 3 ke pos 2. Tuh pokoknya di dalam hati saya selalu mengingat Tuhan saya lah. Oh ya Allah, jangan sampai saya nih kemana-mana lah, tunjukkan jalan yang bener lah untuk pulang gitu. Bahkan di gunung itu kode alam mungkin apa ya, sepanjang jalan tuh kami bertemu katak besar deh katanya bang. Sebesar ini lah, lebih lagi. Dia tuh semuanya menghadap ke atas. Jadi kami turun, katak ngadep ke atas, jalan lagi, katak lagi ngadep ke atas. Seakan-akan memberi isyarat. Ini kode alam saya bilangnya. Iya. Dan kami setelah lapor ke pos tadi, orang posnya langsung nanya, kalian ngapain aja? Ini saya telepon beberapa kali, kok nggak masuk? Padahal HP masih hidup dan jaringan itu ada. Mungkin kalau untuk telepon tuh masih bisa lah bang, bahkan internet tuh masih bisa. Di pos 1, pos 2 itu masih ada. Dia langsung nanya, apa yang terjadi? Itu posisi saya masih di dalam mobil, yang turun cuman Azan, supirnya. Kemudian saya merasa, oh saya yang harus ke sana. Kemudian saya ke sana. Saya sampaikan ke orang itu.
tadi ada tragedi bang. Di mana? Di gerbang antara hutan dan juga perkebunan, di tangga akhir. Kemudian orang pos itu bilang, oh di sana memang ada dan memang sering terjadi hal seperti itu. Dan kami sedikit berbincang dan akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Ini lagi-lagi saya kira setelah pulang itu semuanya udah berakhir. Setelah kami kecelakaan, setelah kami ada tragedi di atas, saya kira semuanya sudah berakhir. Ternyata misteri tentang Kerinci ini masih ikut ke saya. Jadi sampai di rumah itu jam 11 kurang. Jadi kami ya paniknya masih ada. Sampai rumah bukannya diam, bukannya apa, kami masih berisik, kami, wah apa tadi, Karena ada satu teman saya yang tidak percaya hal-hal seperti itu. Dia sampai di rumah itu kayak orang linglung. Mau percaya, mau nggak percaya, tapi udah terjadi. Kecuali kalau misalkan ketika di perbatasan itu tiba-tiba saya kesurupan, otomatis saya bisa mengada-ada cerita. Ini masalahnya sebelum itu kami mendengar semua. Sosok nenek tertawa dan harimau itu kami semuanya mendengar. Tidak ada satupun yang tidak mendengar, semuanya. Dan saya belum ngeh atau belum maksud dari pesan sebelumnya. Yang malam setelah briefing ya. Saya belum maksud dari pesan itu apa. Saya connect-nya setelah saya mandi. Sampai di rumah kami mandi. Bilang saya, oh, udahlah aku mandi duluan. Dan mohon maaf, saya itu mandi wajib dalam artian untuk menyucikan diri saya lagi, membersihkan diri saya lagi. Saya ambil air, setelah saya siram ke kepala, langsung saya sadar. Oh, ternyata maksud ketemu harimaunya itu ini. Bukan harimau nyata, tapi harimau jadi-jadian. Kalau kita bicara tentang Kerinci itu masih ya sangat luar biasa lah. Bener kata pepatah yang bilang itu sakti alam Kerinci, benar-benar sakti. Dan setelah kami mandi semua, kami ngumpul jadi satu. Yuk, yang mau cerita, ceritakanlah apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami. Dan ternyata bang, dari awal yang ada nenek-nenek yang mengikuti, itu bukan cuma saya yang merasa. Teman saya yang perempuan juga ada yang merasa dan juga melihat ada yang sosok nenek yang mengikuti. Kemudian yang bunyi lonceng, ada teman saya juga yang mendengar di pos 3. Bau anyir, semuanya dengar apa? Cium. Dan ada yang bilang, kalian merasa nggak kalau di samping kanan kiri kita ada yang ngikutin? Pokoknya saya menyuruh teman-teman saya untuk menceritakan semua yang mereka rasakan dan mereka temui. Dan ternyata, mereka juga bisa setelah pendakian itu. Dan keesokan harinya bang, kami langsung memutuskan untuk pulang lagi ke Jambi. Kan kami rencanakan plan awal hari Minggu itu kami udah pulang ke Jambi. Karena hari Sabtunya kami kecelakaan, jadi kami mengulur waktu, menambah waktu di Kerinci. Jadi hari Senin kami naik itu, yang tragedi, yang peristiwa itu, yang kami diteror habis-habisan ketika turun. Keesokannya kami memutuskan untuk pulang.
ada satu momen yang belum saya ceritakan. Ternyata ada teman saya yang perempuan. Dia itu entah mengambil atau entah membawa daun sirih dari gunung. Ataukah mungkin ini daunnya punya nenek tadi? Atau apa? Kalau orang Jawa ya bang, kalau daun sirih itu identik dengan nenek-nenek. Nyugi. Iya, yang jaga pun nenek-nenek. Kemudian daun itu ya kayak saya sarankan ke azan lah, dalam artinya dia yang orang asli sana. Ini mau kamu kembalikan atau mau apa? Serahmu pak. Dan keesokan malamnya kami pulang ke Jambi. Dan saya kira itu semua udah selesai, ternyata belum. Pokoknya saya sampai keluar dari sebelum keluar dari Kerinci masih dalam lingkaran aura itu. Masih dibayangin ya. terus. Bahkan kami itu pulang naik travel mobil. Ini cuaca Kerinci dingin dan mobil itu full AC bang. AC gelombang atas bang. Yeah. 6 AC arah ke saya. Yang lain pakai selimut. Saya bercucuran keringat. Bahkan tangan saya basah keringat. Dan teman saya yang perempuan yang saya bilang asli Kerinci yang bernama Grevela tadi, dia duduk di sebelah kanan saya. Dan ternyata di depan dia datang, entah mungkin itu sesepuh dia atau nenek dia, saya tidak tahu. Terus ada sosok perempuan di depan dia, tua. Dia sosok itu berada di depan Grevela, cuman melihatnya ke arah saya, senyum bang. Kayak mana nenek-nenek senyum sama kita bang. Kemudian nenek itu menyampaikan pesan, menyampaikan rasa terima kasih beliau kepada saya. Terima kasih sudah menjaga cucu saya itu dan juga teman-temanmu. Pokoknya dari sebelum saya keluar dari Kabupaten Kerinci, saya tidak bisa merasakan hawa dingin, panas, keringat tuh keluar terus. Hingga akhirnya setelah sampai di Merangin, saya baru bisa merasakan udara dingin. Istilahnya udah terlepas lah. Udah terlepas dari bayang-bayang itu. Dan kemudian kami sampai di Jambi, alhamdulillah semua dengan keadaan selamat. Walaupun di perjalanan itu banyak sekali insiden. Dan saya juga banyak menemukan pelajaran berharga. Hal-hal yang membuat, yang mungkin sekarang menjadi pedoman saya, hidup saya gitu. Di gunung, dimanapun, kalau kita datang ke tempat yang baru, usaha semaksimal mungkin untuk menghargai tempat itu. Kita bertamu ke rumah orang, ya kita sopan. Dan ada satu momen bang, yang mungkin bisa menjadi pelajaran kita. Setelah kecelakaan itu, kemudian setelah peristiwa itu, saya berpikir, ternyata terkadang Tuhan memberikan musibah untuk kita itu bukan untuk keburukan kita. Ternyata ada kebaikan lebih yang ada di baliknya itu. Misalkan gini, kita jalan pakai motor, ban kita bocor, kita ngeluh. Mungkin ban bocor itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari kecelakaan yang ada di depan kita. Itu yang poin yang saya dapatkan. Oh ternyata di balik peristiwa itu ada maknanya. Intinya kita jangan suuzon. Iya. Jangan suuzon dengan keadaan dulu ya kan. Dan itulah kurang lebih
cerita pendakian saya, misteri tragedi di Danau Gunung 7. Dan sampai sekarang itu adalah sebuah cerita ataupun momen yang tidak pernah bisa kami lupakan. Ternyata setelah lulus kuliah, teman saya minta buat perjalanan, buat jalan-jalan yang membuat kita nggak bisa ngelupain perjalanan itu. Ini ternyata diberikan oleh alam. Apa yang diinginkan itulah yang didapat. Berarti momen inilah momen yang tidak terlupakan ya. Benar-benar tidak terlupakan. Seperti alam Kerinci, luar biasa. Jadi itulah sahabat kisah misteri yang dibagikan sahabat misteri kita Cahyo. Pengalaman ketika beliau mendaki Gunung Danau 7 yang ada di Kerinci. Banyak sekali ya keterkaitan cerita yang disampaikan oleh Cahyo dengan apa yang selama ini memang saya cari-cari. Dari awal tadi ketika Cahyo sudah spill sedikit kisahnya seperti ini bang, saya sudah merasa ada keterkaitan, tapi saya belum mendengar kisah itu secara utuh. Dan setelah saya mendengar kisah ini secara utuh, saya di sini merasa apa yang saya cari selama ini, apa yang saya riset selama ini tentang keberadaan manusia harimau atau cindaku, di sini saya sedikit dapat pencerahan. Namun saya belum dapat memastikan apakah riset saya atau apa yang saya cari tahu ini benar pastinya ada di sana, wallahu alam. Karena saya pun belum menginjakkan kaki ke Danau Gunung 7 Kerinci. Jadi kesimpulan dari kisah yang dibagikan Cahyo, kalau saya di sini ada quotes untuk sahabat semua. Alam jangan ditentang. Ketika alam sudah memberikan petanda, apa sajalah petanda-petandanya. Seperti yang dialami Cahyo ini banyak sekali petandanya. Mulai dari dia ke air terjun, di situ sudah bentrok dengan energi dari alam gaib, sampai perjalanan pagi hari ketika beliau ingin menuju ke Danau Gunung 7 Kerinci, kendaraan atau mobil yang dikendarai Cahyo mengalami kecelakaan. Itu adalah petanda yang diberikan alam. Alam jangan ditentang. Ketika alam ditentang, inilah yang terjadi. Keangkuhan kita yang serasa iyalah ya, aku bisa menaklukkan puncak gunung ini, ya itulah akibatnya. Banyak kejadian-kejadian yang tidak kita duga, yang kejadian-kejadian yang kita takutin lah kalau sedang berada dalam hutan, itu bisa saja terjadi. Seperti keberangkatan Cahyo mulai dari naik, mulai mengikuti jalur pendakian. Di sini dia sudah merasa seperti ada yang mengikuti, yaitu sosok nenek tua. Cahyo menyadari, tapi di sini beliau belum tahu sosok nenek itu tadi di sana mau ngapain sih, ganggu atau dampingin. Dan setelah semuanya berjalan dengan keinginan Cahyo dan kawan-kawan, sampailah ke titik yang mereka tuju, yaitu Danau Gunung 7. Sesampainya di Danau Gunung 7, Cahyo, karena ini pendakian keduanya, dia merasa aneh, kok air danau ini berubah warnanya, nggak seperti kemarin. Dan itu adalah fakta dari sebuah mitos yang ada di Danau Gunung 7 Kerinci. Ketika air danau berubah menjadi warna yang berbeda dari warna dasarnya, itu sebuah petanda. Pendaki yang ada di sana ini sedang diganggu oleh sosok makhluk gaib, atau alam yang ada di sana tidak menerima kedatangan para pendaki. Ditambah lagi hujan tiba-tiba turun, yang mana mentari bersinar sangat cerah sekali. Tiba-tiba hujan turun, hujan panas kalau kami orang Jambi bilang, itu sudah petanda yang tidak baik sekali. Banyak sekali petanda-petanda tidak baik. Nah, jadi itulah ya kesimpulan dari perjalanan Cahyo ini ya. Untuk sahabat-sahabat yang suka mendaki gunung, ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan kira hutan belantara itu kosong, tidak ada penghuninya, jangan. Dua sisi dari kehidupan ini sangat erat sekali, sangat dekat sekali. Dan insya Allah kalau saya diberikan rezeki umur panjang, saya ingin menginjakkan kaki sampai ke puncak Danau Gunung 7 Kerinci. Karena ada hajat, ada niat, dan ada yang ingin saya ketahui di balik Danau Gunung 7 Kerinci. Tadi sudah diceritakan oleh Cahyo ketika dia tersesat dari posko 3 mau turun ke posko 2. Berjam-jam dia muter-muter di situ saja sampai Cahyo dan kawan-kawan ini melihat di tengah hutan di puncak gunung tersebut
ada pemukiman, ada rumah-rumah, ada lampu, dan Cahyo dan kawan-kawan ini tidak tahu itu pemukiman siapa. Kalau saja Cahyo dan kawan-kawan mengambil arah menuju ke pemukiman tersebut, bisa dipastikan Cahyo dan kawan-kawan tidak akan pulang ke rumah. Dan di sini saya bertanya-tanya, batin saya bertanya-tanya, itu pemukiman siapa? Apakah itu pemukiman Cindaku, manusia harimau yang ada di Kerinci? Insya Allah nanti akan saya cari tahu lebih dalam lagi, akan saya kisahkan, saya bagikan kepada sahabat semua. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini, sangat menarik. Ini pertama kali kisah pendakian gunung diceritakan di sini, dan spesial eksklusif narasumber langsung yang datang ke sini untuk menceritakan kisah tersebut. Terima kasih atas dukungannya, atas support sahabat sebuah kisah misteri. Semoga sahabat dilimpahkan rahmat rezeki, sehat selalu, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Tunggu video-video terbaru di channel Rio Wijaya sebuah kisah misteri. Akhir kata saya, Rio Wijaya dan Cahyo mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.